Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penerapan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebenarnya dalam kehidupan kita itu banyak sekali kejadian yang berhubungan dan FPB dan KPK. Tapi kita jarang menyadarinya. Biasanya, soal FPB dan KPK ini disediakan dalam bentuk soal cerita. Tetapi ada perbedaan dari soal cerita antara FPB dan KPK. Sebelum kita belajar menyelesaikan masalah FPB yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di sini Ibu mau kasih kata kunci dulu. Biasanya dalam soal FPB itu terdapat kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jadi setiap kalian menemukan soal yang di situ ada salah satu dari beberapa kata tersebut, nah itu adalah tipe soal yang diselesaikan dengan FPB. Biasanya soal FPB ini berkaitan dengan pembagian. Nanti kita akan langsung praktek ke contoh. Nah, sekarang untuk soal KPK biasanya itu terdapat kata setiap, bersamaan, bersama-sama, bersama lagi, atau bertemu lagi. Jadi ketika kalian menemukan soal di situ ada beberapa kata tersebut, berarti jenis soal tersebut adalah jenis soal yang diselesaikan dengan mencari KPK-nya. Langsung aja kita ke contoh soal ya, biar kalian lebih paham mana soal yang FPB, mana soal yang KPK. Di sini Ibu udah menyediakan dua soal. Ya, soal yang pertama, nenek membeli 16 apel dan 20 jeruk. Apel dan jeruk tersebut akan diletakkan pada piring masing-masing sama banyak. Berapa piring paling banyak yang harus disiapkan nenek? Soal yang kedua, Doni menabung setiap 10 hari sekali dan Andi menabung setiap 20 hari sekali. Jika mereka menabung bersama pada tanggal 3 Mei 2020, berapa hari lagi mereka akan menabung bersama kembali? Pada tanggal berapa? Sekarang coba kalian perhatikan dan analisis kedua soal tersebut. Ya, soal mana yang termasuk soal FPB dan soal mana yang termasuk soal KPK dengan cara mencari kata kunci dari soal yang ada. Tadi Ibu udah kasih tahu ya kata kuncinya, FPB biasanya ada kata apa dan KPK biasanya ada kata apa. Coba kita cermati dua soal ini. Oke, soal yang pertama. Ada kata apa itu ya? Ada kata-kata sama banyak. Oke, berarti ini soal FPB atau KPK? Soal FPB, betul. Yang kedua, ada kata apa ya di situ? Nah, ada kata-kata bersama kembali. Ya kayak bersama-sama, bertemu lagi. Nah, itu termasuk salah satu kata soal KPK. Jadi soal yang pertama itu adalah soal FPB dan soal yang kedua adalah soal KPK. Nah, setelah kalian menemukan jenis soalnya, baru kalian selesaikan. Langsung aja ya. Soal pertama adalah soal FPB, berarti kita akan cari FPB-nya. Ingat, kalau soal FPB kita nyari FPB, nggak usah nyari KPK-nya. KPK-nya diemin aja. Karena di situ nenek membeli apel 16 dan jeruk itu 20, maka kita akan mencari FPB dari 16 dan 20. Oke ya, nomor 1 soal FPB 16 dan 20. Caranya sama, kita akan selesaikan dengan tabel.
Oh iya, soleh dan solehah, kalau kalian punya cara selain tabel, kalian boleh gunakan untuk mencari FPB dan KPK. Terserah, ibu nggak mengharuskan kalian mencari FPB dan KPK menggunakan tabel sama seperti ibu. Oke, 16 dan 20 bisa dibagi berapa ya? 2. Hasilnya 8. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ini kita lingkarin karena sama-sama bisa membagi 16 dan 20. Oke, bisa dibagi berapa lagi ya? Bisa dibagi 2. Oke. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Bisa membagi kedua-duanya, berarti kita lingkarin. Oke. Ada angka 4 dan 5. Dibagi berapa ya? Dibagi 2. Hasilnya 4 bagi 2, 2. 5-nya karena nggak bisa dibagi 2 berarti turun. Ada 2, ada 5. Bagi berapa ya? Dibagi 2 aja ya. 2 dulu. 2 dibagi 2, 1. Angka 5-nya turun. Ada angka 1, ada angka 5. Biar jadi 1 dan 1 berarti dibagi 5. 1 dan ini 1. Tabel FPB-nya sudah selesai. Karena soal yang pertama itu soal FPB, berarti kita cari FPB-nya. Cukup ambil angka yang dilingkarin. FPB. FPB-nya berapa nih yang dilingkarin? 2 sama 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Jadi, jumlah piring terbanyak yang harus disiapkan nenek adalah 4. Soal yang pertama selesai. Kita sekarang akan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah tadi KPK ya. Di situ tertera jelas banget, Doni menabung setiap 10 hari sekali dan Andi menabung setiap 20 hari sekali. Berarti kita akan mencari KPK dari 10 dan 20. Langsung aja ya. Kita cari KPK dari 10 dan 20. Oke. 10 dan 20 sama-sama bisa dibagi berapa yuk? 2 ya. Oke, hasilnya berapa nih? 10 bagi 2, 5. 20 bagi 2, 10. Nah, kita lingkarin karena bisa bagi dua-duanya. Oke. Ada 5, ada 10. Bisa dibagi berapa ya? Bagi 2. 5 dibagi 2, nggak bisa, berarti turun. 10 bagi 2, nah 5. Oke, ada 5 dan ada 5. Biar jadi 1-1, berarti dibagi 5 ya. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Oke, tabel FPB, tabel KPK-nya sudah selesai. Oke, berarti kita akan nyari KPK. Kenapa? Karena soal yang kedua adalah soal KPK. Coba kalau KPK, oh iya lupa, tadi ini dilingkarin karena bisa membagi kedua-duanya. Kalau KPK itu yang dilingkarin doang apa semuanya? Kalau KPK semuanya dikali ya, karena ada 2, ada 2, ada 5, berarti KPK-nya 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 5, 20. Berarti KPK-nya 20. Dari sini kita bisa tahu bahwa mereka akan menabung bersama berapa hari lagi. Nah, karena KPK-nya 20 berarti mereka akan menabung bersama 20 hari lagi. Pada tanggal berapa? Nah, jangan lupa mereka tadi menabung pertama pada tanggal 3 Mei 2020. Ini ada di soal ya. Jadi mereka akan menabung bersama pada 3 Mei ditambah 20 hari. Nah, kira-kira tanggal berapa? 3 ditambah 20 berarti 23. Berarti mereka akan menabung bersama pada tanggal 23 Mei 2020. Jadi seperti itu.
Cukup sekian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.